Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kebiasaan. Itu baru bunuh diri aja. Itu setannya udah tahu, Pak. Ya kan, setan di Indonesia itu senangnya kuliner. Dan kulinernya udah begitu, Pak. Sekarang ini dipengaruhi oleh medsos. Kalau dulu, Pak, sebelum makan yang dilakukan apa? Cuci tangan, Pak. Cuci tangan, airnya bersih, Pak, di mana aja, Pak. Ada pancuran, ya kan, kucuk-kucuk. Cuci tangan di sawah, cuci tangan di parit, cuci tangan. Oh, airnya bersih. Iya kan? Zaman kita kecil gitu. Nah, sekarang nggak sembarangan, Pak, cuci tangan, Pak. Ya, nggak bisa. Setelah itu baca doa. Sekarang, Pak, apa yang terjadi kalau mau makan? Dipoto, jepret. Nah, itu kan kerjaannya setan, Pak, kayak begitu, Pak. Ngasih kagak diupload pada status. Manas-manasin orang, Pak. Ya kan? Oh, ini saya baru makan rezeki anak soleh. Bilangnya lah anak soleh lagi. Coba. Anak soleh siapa? Ya, ya. Ini, Pak, bisa jadi masalah, Pak. Ini jadi masalah. Makanya kenapa hidup carut-marut gara-gara urusan perut. Dan kaitan dengan yang namanya urusan perut, urusan bawah perut, sebetulnya ada lagi atas perut. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita sebuah aturan di dalam Al-Qur'an melalui informasi yang diberikan kepada orang yang meyakini. Tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Oh, ini kan makanya sayangnya ngaji begitu kan. Nyatet kagak, ya kan, infokus kagak ada, ya kan, ngajinya kuping. Begitu sampai rumah hilang semua. Apa yang disampaikan ya? Itu kan. Nah, padahal Al-Quran udah ngasih tuntunan. Allama bil qalam. Kalau mau belajar pengen bisa itu harus ada perantaraan tulis menulis gitu. Makanya kenapa saya siapkan ini supaya ada orang yang kelihatan, ya kan? Nah, terus gimana dong? Mas, tenang, apa yang saya ceramahkan saya rekam masuk di YouTube. Bapak bisa itu subscribe. Ya, di subscribe, cari aja nanti nama saya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau misalnya ada yang begitu kita lagi lihat rekaman, oh ada yang salah nih, Bapak bisa klarifikasi ya, atau nanya ini maksudnya apa ini, ya kan? Kalau pas lagi ngaji di sini mungkin campur baur gitu kan, atau konsentrasinya buyar gitu kan. Nah, begitu kita ngelihat agak serius, baru, oh ini ada yang salah nih yang disampaikan nih, yang ngajar tadi pagi, gitu kan. Nah, nanti bisa nanya tuh. Kalau kita hanya sekedar ngikutin ngaji di medsos, kita nih ada yang salah nggak bisa nanya, apalagi kalau itu pengikutnya banyak, kadang-kadang udah nggak kegubris, kalaupun nanya. Saya alhamdulillah subscribernya nggak banyak, Pak. Jadi kalau ada yang nanya masih saya jawab, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan tetap dijawab. Nah, dalam Al-Quran kaitan dengan urusan atas perut, ya, kemudian perut, bawah perut, ini Allah kemudian memberikan informasi. Jadi ini judul ini bukan hanya asal judul, tapi saya ngelihat dulu ada nggak rujukan ayat Al-Qurannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddah wal khayl wal musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia. Ya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaannya, ya, hubus syahwah, kecintaannya kepada apa? Yang pertama minan nisa, kepada wanita. Berarti ini diperuntukkan kepada siapa nih? Laki-laki, Pak. Laki-laki senang apa wanita? Senang, Pak, kecuali yang konslet.
Senangnya sama laki-laki. Nah makanya kenapa ini orang yang senang sesama jenis itu dilaknat? Ini karena memang fitrahnya manusia ini memang harusnya dengan lawan jenis, bukan sesama jenis. Ada nggak kucing kawin laki sama laki? Nggak ada. Ayam ada nggak kawin jantan sama jantan? Nggak ada. Kambing ada nggak? Berarti manusia lebih rendah dan lebih hina dibandingkan binatang. Makanya Al-Quran menyebutkan balhum adallun kal an'am. Itu Al-Quran. Manusia ini lebih hina, ya, lebih rendah dibandingkan binatang. Oh, ya kan? Padahal Allah nih muliakan kita. Dimuliakan apa? Fi ahsani takwim. Dari sisi fisik aja Allah nih ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Cuman bentuknya ini dirusak oleh kita. Ya. Coba kalau belum nikah badannya langsing nggak? Langsing. Udah nikah? Langsung, ya kan? Nah, ya kan? Itu karena nggak dirawat, Pak. Makanya mohon maaf kalau ada orang ngomong tentang sunnah, tapi perutnya buncit. Itu dia bilang bertentangan dengan sunnah. Rasulullah itu urusan makan, Pak. Rasulullah nggak pernah makan kecuali sudah lapar menghampiri. Rasulullah nggak pernah berhenti makan kecuali dia sudah cukup, Pak, nggak sampai kenyang. Kenapa? Kalau belum sampai tenggorokan, Pak, nggak berhenti, Pak. Terus, padahal Nabi Muhammad SAW ini kaitan dengan urusan perut ini. Yang namanya urusan perut ini ada wilayahnya. Kaitan dengan perut itu pastulutu li ta'amihi, sepertiga untuk makanan. Pastulutu li sarabihi, sepertiga untuk air minum. Pastulutu li nafsihi, sepertiga untuk udara. Maka kalau semuanya diisi oleh makanan, untuk airnya di mana? Untuk udaranya di mana? Maka wajar kalau kemudian dehidrasi, diabetes, jantung, kolesterol, asam urat. Asam urat tuh karena kurang air tuh, ya kan? Makan banyak, air kurang. Ginjal, itu, Pak. Makanya lihat, kalau diikutin ajaran Islam, Pak, dengan sebaik-baiknya, nggak ada, Pak, orang Islam yang sakit, Pak. Kalau sudah ikhtiar ternyata sakit, itu namanya kaitan dengan takdir. Tapi lihat, Rasulullah SAW dalam hidupnya nggak pernah sakit, Pak, kecuali menjelang ajal Rasulullah. Kenapa? Karena diracun di perang Khaybar. Rasulullah nggak pernah sakit, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah tuh cara hidupnya sangat sehat, Pak. Maka kalau pengen sehat, ngikutin ala Rasulullah. Kita mah habis makan rebahan, Pak. Gimana? Coba Bapak tanya sama ahli dokter, ke dokter apa ahli kesehatan, Pak, habis makan rebahan boleh nggak gitu? Memang tidak diharamkan, Pak. Tapi, Pak, coba aja orang-orang yang punya penyakit kolesterol, stroke, itu kalau makan pengen banyak, Pak, habis makan rebahan. Rata-rata orang yang stroke begitu. Coba aja. Kalau dinasehatin marah. Saya punya saudara, Pak, itu stroke udah 2 kali, Pak. Dinasehatin, makannya banyak, Pak. Dan kalau dinasehatin marah, Pak. Kenapa? Darah tinggi, Pak. Stroke itu darah tinggi. Darah tinggi itu kenapa? Tekanan darah. Darah itu datangnya dari mana? Nggak datang masuk ke tubuh melalui apa? Makanan, Pak. Sebab itulah makanya saya bilang hidup akan carut marut kalau urusan perut itu nggak diperhatiin. Ya. Ini mah cuci tangan enggak, makannya nggak ingat waktu, ya kan? Kemudian makannya nggak ikut takaran, mudah ngunyah, main telan aja. Rasulullah itu, Pak, makan itu ngunyahnya saja sampai 33 kali, Pak. Pernah nggak kita ngitung ngunyah?
3 kali, masih mending itu 3 kali. Coba aja Pak, Bapak punya duit banyak, bini cakep, tapi Bapak sakit, enak gak? Enak. Ya enak. Carut marut gak tuh hidup? Nah, iya Pak. Islam hebat ya tuh. Islam itu sampai sedemikian rupa Pak. Bapak Pak, ini kalau sakit Pak, nggak usah banyak-banyak lah, asam urat. Ya, stadium 9 gitu. Kan batasnya 7 tuh laki-laki. 9 aja Pak. Wah, dijamin Bapak ketika imam baca surat agak lamaan Pak, kalau nggak komplain Pak. Ya kan? Bapak nggak akan bisa tuh yang namanya iftiros. Ya, duduk di antara 2 sujud pakai ditekuk kakinya, yang itu menjadi ledekan pendeta Gilbert itu. Ya kan, dia bilang ibadah yang paling susah itu orang Islam kan. Ya kan, susah dan tidaknya kan bagi orang yang menikmati nggak ada susah Pak. Ya kan, susah itu kan bagi yang memang nggak beribadah seperti kita. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14 memberikan kepada kita bimbingan. Manusia ini punya kecenderungan, Pak, senang yang namanya kecintaan kepada wanita. Ya kan? Nah, karena tahu Allah ini tabiatnya laki-laki, maka nih zaman sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menjadi utusan Allah, itu namanya laki-laki punya wanita itu sampai ada yang ribuan Pak. Yang sekarang sebutannya selir. Ya kan? Jangankan zaman Nabi Pak, zaman kerajaan kita di sini pun masih ada selir Pak. Coba tanya sama orang-orang, saya ini punya kawan Pak, orang tuanya itu rata-rata punya istri itu 3. Ya kan? Istri 3. Ada yang istrinya 4. Ya kan? Sekarang Pak, gara-gara medsos Pak, oh itu punya istri lebih dari 1, pelakor bilang. Kan istilah pelakor itu adanya di medsos kan? Betul kan? Padahal bukan pelakor Pak, itu kan yang dilabelin kepada perempuannya. Padahal yang datangin duluan siapa? Laki-lakinya. Sebenarnya bukan pelakor, memang laki-lakinya yang datang ke situ. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih urusan yang namanya kita nih kecintaan kepada wanita, bukan nggak boleh. Boleh, Pak. Dan Allah tahu. Kan manusia ini ada kebutuhan, makanya lihat di dalam ayat Al-Qur'an itu ada kalimat semua yang ada di udara, semua yang ada di lautan, semua yang ada di bumi ditundukkan oleh Allah untuk siapa? Manusia.